Sejarah memang harus ditulis oleh siapa saja, utamanya para sejarawan. Sejarawan menulis apa saja yang menurutnya menarik, yang tak menarik buat apa ditulis. Yang sudah ditulis sejarawan, tak masalah juga ditulis oleh sejarawan lainnya dengan sudut pandang atau interpretasi sejarawan itu, meski fakta-faktanya sama sekalipun. Sejarawan juga bisa menulis ulang sejarah yang sudah pernah ditulis karena ditemukan fakta-fakta baru. Sejarawan itu orang yang paling siap menerima perbedaan dan anti terhadap keseragaman. Sejarah itu tak mungkin objektif, sejarah itu subjektif. Subjektif sejak awal, bahkan sejak memilih tema. Memilih apa yang hendak ditulis, kenapa memilih itu yang hendak ditulis, kenapa tak memilih yang lain. Yang objektif dalam sejarah itu ia sumber-sumber itu sendiri. Tapi saat sumber itu ditulis, diinterpretasikan, maka unsur subjektifnya langsung masuk. Pemilihan diksi itu subjektif yang paling nyata. Yang paling sering didengar diksi pahlawan dan pemberontakan. Pahlawan bagi kita bisa jadi pemberontak bagi yang lain. Maka menulis ulang sejarah yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan bagus-bagus saja dan tak ada yang salah. Oh, sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Tidak juga. Yang kalah pun juga bisa menulis sejarahnya. Sejarah yang ditulis pemerintah adalah sejarah resmi. Mana pula bisa begitu. Tak ada istilah sejarah resmi dan tak resmi. Ini sudah masuk perdebatan politik, bukan lagi perdebatan sejarah. 30 tahun pemberontakan G30 SPKI terpatri, lalu tiba-tiba saja diubah menjadi pemberontakan G30S saja tanpa PKI-nya. Mana bisa? PKI jelas-jelas memberontak, kok mau dihapus hanya karena kita anti pada Soeharto saja. Tak salah kalau ada sejarawan yang mengatakan bahwa sejarah itu adalah politik masa lalu dan politik adalah sejarah masa kini. Apa yang diperdebatkan orang saat ini tentang sejarah, tak ubahnya perdebatan politik saja, bukan perdebatan sejarah. Kalau perdebatan sejarah ya biasa saja, ini sudah masuk perdebatan politik. Kalau perdebatan politik, otomatis ada yang menang dan kalah. Tapi kalau perdebatan sejarah, tak ada yang menang dan kalah. PRRI saja masih dianggap sebagai pemberontakan, tapi orang Sumatera Barat menganggap itu sebentuk protes kepada pemerintahan pusat. Ini saja tak selesai sampai sekarang. Penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dianggap jalan untuk memberi gelar pahlawan pada Soeharto. Ya tak masalah juga, oh Soeharto 1000% tak layak diberi gelar pahlawan. Kata siapa? Kata yang mengatakan. Memang yang mengatakan itu siapa? Apakah dia lebih hebat dari Soeharto? Pasti tidak. Ada masa-masa Soeharto dianggap sebagai pahlawan bagi bangsa dan ada masa-masanya pula Soeharto tak dianggap sebagai pahlawan. Semua tokoh pahlawan juga mengalami hal itu. Biasa saja, Soeharto mundur teratur saja, itu bisa dianggap sebagai sebentuk pahlawan. Orang kita ini banyak yang sok tahu. Perdebatan soal pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 98 atau hanya kejahatan seksual yang terjadi di masa itu juga lebih pada perdebatan politik daripada perdebatan sejarah. Bahkan bukan hanya perdebatan politik, tapi sudah masuk pula pada perdebatan ideologis. Kalau perdebatan sejarah, ya biasa saja. Kenapa orang dulu tak mempermasalahkan istilah pemerkosaan massal? Karena jiwa zamannya seperti itu. Sejarah juga terkait dengan jiwa zamannya. Kalau orang sekarang mempertanyakan pemerkosaan massal itu seperti apa, tak masalah juga, bukan pula usaha menghilangkan sejarah yang seperti itu. Sejarah memungkinkan orang berbeda, ideologi mungkin tidak. Yang jelas persoalan pemerkosaan pada kerusuhan Mei 98 itu ada. Massal atau tidak layak saja dipertanyakan saat ini. Diksi kerusuhan saja dipadankan pemerkosaan massal terdengar kurang seimbang. Tapi kenapa dulu orang tak mempertanyakan? Lagi-lagi jiwa zaman sudah berubah. Dulu juga tersebar informasi bahwa di gedung DPR, bahkan DPRD, yang diduduki oleh para demonstran ditemukan banyak kondom, tapi sejarah tak ada yang menulis atau menelusuri lebih jauh tentang hal itu. Saya sebagai mahasiswa waktu itu juga mendengar hal itu. Diksi apa sebagusnya untuk mencocokkan gambaran peristiwa yang seperti itu. Sejarawan yang tak mau tergabung dalam proyek penulisan sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan itu juga biasa saja dan sudah terjadi sejak dulu.
Tak perlu terlalu dibesar-besarkan seolah ada persoalan maha besar bahwa penulisan sejarah itu cacat sejarah pula. Sepanjang orang menulis menggunakan sumber-sumber, baik primer maupun sekunder, ia layak saja diterima, dibaca, dan diketahui. Bisa jadi 10 atau 20 tahun lagi akan ada lagi penulisan sejarah baru. Banyak peristiwa yang tak tercatat dalam sejarah, dan sejarah yang sudah tercatat diperdebatkan pula. Itulah dialektika dalam sejarah.